Salam, selamat sore. Di sini saya akan buat video buku review kajian seminar masalah-masalah sosial. Buku review yang ke-13. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Batangguh, NIM 1334030011. Jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Judul buku Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial. Untuk memahami lebih lanjut tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan sebagai dimensi tentang kebijakan sosial itu. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial itu dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan perilaku atau pemecahan masalah. Sementara itu, kebijakan sosial didapatkan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan pembahasan pengertiannya yang mengacu pada kebijakan sosial. Dilakukan di Inggris mendefinisikan sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas yang berpengaruhi kesehatan, kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendistribusikan peran negara dalam hubungan dengan kesejahteraan warga negara. Sementara itu, Smart mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikaitkan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Kelima, bidang kerampan tersebut oleh speaker pelayanan sosial, walaupun dalam pelaksanaan dikenal bentuk pelayanan di bidang lain seperti di bidang kekerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap sosial. Oleh karena sumber masalah sosial dapat bentuk pemecahan masalah sosial yang kompleks. Kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam kenyataan bidang kebijakan sosial ini, walaupun waktu kecenderungan juga mengalami perkembangan perluasan sebagai yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan melakukan perluasan lingkup kebijakan sosial juga berisi upaya untuk mengelola bahan demikian pemikiran dan gagasan untuk memperluas
studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu alasan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat diberikan jawaban atas kegilaan berbagai pihak yang digunakan sebagai endpoint. Tertulis ini bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat penyandang masalah. Pengandung upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang telah apabila dengan pertimbangan luas dengan masalah sosial, respon terhadap masalah sosial. Campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya redistribusi terhadap gagasan didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai kenyataan bahwa bagian komponen sistem sosial tidak memiliki kepekaan atau jangkauan jarang kepekaan yang tidak sama sebut karena faktor walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan berbeda apabila negara memberikan rangsangan yang bersifat secara cepat. Ringkasan dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan tes kepada komponen atau kelompok yang kebijakan semacam itu akan berdampak pada kebijakan yang semakin melebar antara lapisan masyarakat. Dari sisi yang lain, faktor kebijakan sosial yang hanya berorientasi kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sering mengundang landasan pandangan humanistarisia. Setiap warga masyarakat harus hidup layak dilihat dari standar minimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Padahal sebetulnya adanya diskriminasi dan ketidakadilannya sekalipun bersifat diskriminasi tidak bermanusia. Oleh sebab itu kebijakan sosial melalui berbagai bentuk distribusi dan kebijakan yang berdasarkan transformasi struktural tersebut. Kebijakan sosial tidak harus semata ditempatkan sebagai bentuk respon dan dari keprihatinan untuk mewujudkan kebutuhan warganya, akan tetapi juga dapat merupakan respon dari kegelisahan hal yang bersumber dari ketidakadilan. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka diharapkan usaha pemecahan masalah sosial secara dapat direncanakan dan dalam upaya pemecahan masalah yang komprehensif. Diagnosa masalah yang mendasarkan perubahan kebijakan dan sistem parlemen dapat melibatkan keperangan masalah sosial yang sering terjadi, maka pendekatan yang digunakan dalam diagnosa dengan demikian kebijakan sebagai upaya
masalah juga akan mempunyai kandungan tidak punya individu dan perubahan sistem. Sekian kami para materi saya. Salam, terima kasih.